Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Perjalanan Hidup, tempat di mana setiap kisah menyimpan pelajaran berharga tentang perjuangan, kesabaran, penghinaan, dan penyesalan. Hari ini kita akan mengikuti kisah Arga, seorang pria sederhana yang diremehkan mantan istri dan ibu mertuanya di dalam bank, hingga akhirnya semua orang terdiam saat identitas aslinya terungkap. Pusat kota. Jaket kusam berwarna coklat melekat di tubuhnya, sementara sepatu yang ia pakai terlihat mulai usang di bagian samping. Rambutnya sedikit berantakan terkena angin jalanan, membuat penampilannya semakin jauh dari kesan seorang pria berada. Beberapa orang yang duduk di depan bank bahkan sempat melirik sinis ketika Arga berhenti sejenak di depan pintu kaca besar gedung itu. Namun Arga sama sekali tidak memedulikan tatapan mereka. Wajahnya tetap tenang meski sorot matanya menyimpan begitu banyak cerita kehidupan yang tidak diketahui siapapun di tempat itu. Ia menarik napas panjang sebelum akhirnya masuk ke dalam bank dengan langkah perlahan. Suasana ruangan tampak ramai oleh antrean nasabah yang datang sejak pagi. Bunyi nomor antrean dan suara keyboard komputer pegawai bank terdengar saling bersahutan memenuhi ruangan. Arga memandang sekeliling sebentar. Sudah bertahun-tahun ia tidak datang langsung ke bank seperti ini. Biasanya segala urusan keuangan diurus oleh asistennya. Namun kali ini ia sengaja datang sendiri. Ada sesuatu yang ingin ia pastikan tanpa bantuan siapapun. Bukan karena ia tidak mampu memerintah orang lain, melainkan karena perjalanan hidup telah mengajarkannya untuk sesekali melihat dunia dari bawah lagi. Ia berjalan menuju mesin antrean dan mengambil nomor dengan tenang. Seorang satpam yang berdiri tidak jauh dari pintu masuk sempat memperhatikan Arga dari atas sampai bawah. Tatapan itu jelas penuh penilaian. Mungkin di mata orang lain, Arga hanyalah pria biasa yang datang untuk membuka rekening receh atau menanyakan masalah kartu ATM yang tertelan mesin. "Pak, kalau cuma tarik tunai kecil bisa lewat ATM saja di luar," ucap satpam itu sambil menunjuk ke arah luar gedung. Arga hanya menoleh sebentar lalu tersenyum tipis. "Tidak apa-apa Pak, saya memang ada urusan di dalam." Satpam itu mengangguk malas sebelum kembali berdiri tegak. Meski nada bicaranya terdengar sopan, jelas terlihat ia tidak terlalu menghargai Arga. Namun lagi-lagi Arga memilih diam. Ia sudah terlalu sering diperlakukan seperti itu selama hidupnya. Bahkan penghinaan yang jauh lebih menyakitkan pernah ia rasakan bertahun-tahun lalu saat hidupnya benar-benar berada di titik paling rendah. Arga lalu duduk di kursi antrean dekat sudut ruangan. Tangannya menggenggam map hitam sederhana yang terlihat mulai pudar di bagian ujung. Di dalam map itu tersimpan beberapa dokumen penting yang menjadi alasan kedatangannya hari itu. Sesekali ia melihat jam dinding sambil mengingat masa-masa sulit yang pernah membuatnya hampir menyerah pada hidup. Dulu, tidak ada seorang pun yang percaya Arga bisa bangkit. Ia pernah hidup susah, ditinggalkan, bahkan dianggap tidak berguna oleh orang-orang terdekatnya sendiri. Ketika usahanya bangkrut bertahun-tahun lalu, semua orang perlahan menjauh. Banyak yang menertawakannya, banyak pula yang menganggap hidupnya sudah selesai. Namun hidup memang aneh. Saat seseorang berada di bawah, hinaan terasa datang dari segala arah. Tetapi ketika seseorang mulai bangkit, dunia perlahan berubah menjadi lebih ramah. Dan Arga memahami satu hal penting. Manusia seringkali hanya menghormati hasil akhir, tanpa pernah peduli pada perjuangan panjang di belakangnya. Suara seorang pegawai bank terdengar memanggil nomor antrean lain. Beberapa nasabah berlalu lalang sambil membawa map dan tas mahal. Seorang ibu muda yang duduk di dekat Arga bahkan sempat memindahkan tasnya ketika Arga duduk sedikit lebih dekat. Entah takut atau merasa terganggu dengan penampilannya. Arga hanya menundukkan kepala kecil sambil tersenyum pahit. Penampilan memang selalu jadi penilaian pertama. Batinnya pelan. Tak lama kemudian, seorang cleaning service lewat sambil mendorong alat pel lantai. Ia tersenyum ramah kepada Arga, dan Arga membalas senyum itu dengan hangat. Bagi Arga, penghormatan kecil dari orang sederhana jauh lebih berarti dibanding penghormatan palsu dari mereka yang hanya melihat harta. Di tengah keramaian bank itu, tidak ada yang tahu siapa sebenarnya pria berjaket kusam tersebut. Tidak ada yang tahu berapa banyak perjuangan yang telah ia lalui. Tidak ada yang tahu bahwa pria yang duduk diam di sudut ruangan itu pernah tidur di kontrakan bocor, sambil menahan lapar demi mempertahankan usahanya. Arga memejamkan mata sejenak. Ia masih ingat malam-malam panjang ketika dirinya berjalan kaki mencari pekerjaan tambahan, sementara orang yang dulu ia cintai perlahan mulai malu memiliki suami seperti dirinya. Semua kenangan itu masih membekas jelas di pikirannya hingga hari ini. Namun anehnya, Arga tidak menyimpan dendam. Ia justru merasa semua luka itu telah membentuk dirinya menjadi lebih kuat. Jika hidupnya dulu selalu mudah, mungkin ia tidak akan pernah belajar arti kesabaran, arti kehilangan, dan arti dihargai setelah diremehkan. Beberapa menit kemudian, suara nomor antrean miliknya akhirnya terdengar dari pengeras suara bank.
Nomor A117, silahkan menuju teller 3. Arga perlahan berdiri sambil menggenggam map hitamnya erat. Langkahnya tetap tenang menuju meja teller, tanpa mengetahui bahwa kedatangannya pagi itu sebentar lagi akan mengubah suasana seluruh bank menjadi sangat berbeda. Arga melangkah pelan menuju meja teller 3 sambil membawa map hitam di tangannya. Langkahnya tenang, tetapi beberapa pasang mata masih memperhatikannya dengan tatapan aneh. Penampilannya memang tampak jauh berbeda dibanding para nasabah lain yang datang dengan pakaian rapi dan aksesori mahal. Namun Arga sama sekali tidak peduli. Fokusnya hanya ingin menyelesaikan urusannya secepat mungkin, lalu pergi dari tempat itu. Baru beberapa langkah mendekati meja teller, langkah Arga tiba-tiba terhenti ketika matanya menangkap sosok yang sangat dikenalnya di area customer service. Seorang wanita berambut panjang dengan pakaian mewah sedang duduk sambil memainkan ponselnya. Di sampingnya ada seorang wanita paruh baya yang mengenakan perhiasan mencolok dan tas mahal. Dalam sekejap, suasana hati Arga berubah sunyi. Itu Maya. Dan wanita di sampingnya adalah Ibu Ratna, mantan ibu mertuanya. Sudah hampir 3 tahun Arga tidak bertemu mereka, sejak perceraian yang menghancurkan hidupnya. Selama itu pula Arga memilih menghilang dan membangun kembali hidupnya dalam diam. Ia tidak pernah mencari kabar Maya lagi. Luka yang dulu ditinggalkan wanita itu terlalu dalam untuk diingat kembali. Arga sempat berniat memalingkan wajah dan melanjutkan langkahnya. Namun nasib seperti sengaja mempermainkan keadaan. Tepat saat Arga berjalan melewati area customer service, Maya tanpa sengaja mengangkat kepala dan melihatnya. Wajah wanita itu langsung berubah kaget. "Arga?" ucap Maya spontan dengan nada tidak percaya. Suara itu membuat Ibu Ratna ikut menoleh. Beberapa detik kemudian, ekspresi wajah wanita parubaya itu berubah menjadi senyum sinis yang sangat familiar di mata Arga. "Ya ampun, ternyata benar kamu Arga," kata Ibu Ratna sambil tertawa kecil. Ibu kira tadi pengemis siapa masuk ke bank. Beberapa orang di sekitar mulai melirik ke arah mereka. Arga berhenti sejenak lalu menatap keduanya dengan tenang. "Halo Bu?" Namun sapaan singkat itu justru membuat Maya tersenyum mengejek. Matanya memperhatikan penampilan Arga dari ujung kepala sampai kaki tanpa rasa malu sedikit pun. "Kamu sekarang kerja apa Arga?" tanya Maya sambil menyilangkan tangan. "Kok penampilanmu jadi begini?" Nada suaranya terdengar seperti sedang berbicara dengan orang asing yang memalukan untuk dikenali. Arga tidak langsung menjawab, ia hanya memandang Maya beberapa detik. Dalam hati, ia menyadari wanita yang dulu pernah begitu ia cintai, kini benar-benar berubah menjadi orang asing. Ibu Ratna mendengus pelan. "Sudahlah Maya, orang gagal memang akhirnya begitu. Dulu saja ibu sudah bilang, laki-laki yang tidak punya masa depan jangan dipertahankan." Ucapan itu terdengar cukup keras, hingga beberapa nasabah mulai memperhatikan dengan jelas. Bahkan pegawai bank yang berada di dekat meja customer service ikut melirik penasaran. Arga tetap diam. Ia tahu, sekali ia terpancing emosi, keadaan hanya akan semakin buruk. Tetapi sikap tenangnya justru membuat Maya semakin merasa berada di atas angin. "Kamu kesini mau apa?" tanya Maya lagi. "Jangan bilang mau pinjam uang ke bank." Ibu Ratna langsung tertawa kecil mendengar ucapan putrinya. "Atau jangan-jangan ATM-nya kosong terus keblokir?" Mereka tertawa bersama tanpa memedurikan orang-orang yang mulai mendengar percakapan itu. Arga menarik napas pelan. "Saya cuma ada urusan sebentar." "Urusan?" potong Ibu Ratna cepat. "Arga, bank begini bukan tempat main-main. Di sini orang urus uang besar, bukan recehan." Kalimat itu membuat beberapa orang di dekat sana tersenyum kecil, seolah ikut menikmati penghinaan tersebut. Maya lalu berdiri dari kursinya sambil mendekati Arga. Wangi parfum mahalnya langsung terasa menyengat. Ia menatap Arga dengan ekspresi campuran antara kasihan dan merendahkan. "Jujur saja, aku sebenarnya malu lihat keadaanmu sekarang," ucap Maya lirih, tetapi cukup terdengar oleh orang sekitar. "Dulu aku pernah berpikir kamu bakal sukses. Ternyata hidupmu malah makin berantakan." Kata-kata itu terasa tajam, tetapi wajah Arga tetap tenang. Dalam pikirannya, ia justru teringat masa ketika Maya masih menemaninya hidup susah. Dulu mereka pernah makan hanya dengan mie instan berdua di kontrakan kecil sambil tertawa bersama. Dulu Maya pernah berkata akan selalu mendukungnya apapun yang terjadi. Namun semua janji itu perlahan hilang saat usaha Arga jatuh bangkrut. Saat itulah penghinaan mulai datang sedikit demi sedikit. Dan hari ini, di dalam bank yang penuh orang asing, luka lama itu kembali dibuka tanpa belas kasihan. "Kalau hidupmu susah, harusnya jangan gengsi," lanjut Ibu Ratna sambil menggeleng pelan. "Cari kerja yang benar. Jangan datang ke tempat begini cuma bikin malu."
Seorang pegawai bank perempuan yang berdiri di dekat meja teller mulai memperhatikan Arga dengan tatapan berbeda. Tatapan yang awalnya biasa saja kini berubah penuh kecurigaan dan meremehkan. Seolah ucapan Maya dan Ibu Ratna langsung dianggap sebagai kebenaran. Arga menyadari semua itu. Namun ia tetap memilih diam. Bukan karena lemah, tetapi karena hidup sudah terlalu sering mengajarkannya bahwa tidak semua penghinaan harus dibalas dengan kata-kata. Kadang, waktu yang akan memberi jawaban paling telak. Maya kembali menatap Arga sambil tersenyum tipis. Sekarang aku ngerti kenapa dulu keputusan ninggalin kamu itu benar. Kalimat itu membuat suasana sekitar semakin hening. Beberapa orang mulai benar-benar memperhatikan drama kecil di tengah bank tersebut. Tetapi di tengah semua tatapan merendahkan itu, Arga hanya memandang Maya dengan tenang. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Tidak ada pula rasa malu. Justru ketenangan itulah yang perlahan membuat beberapa orang mulai merasa aneh. Karena pria yang dihina habis-habisan itu sama sekali tidak terlihat seperti orang yang kalah. Suasana di dalam bank perlahan berubah tidak nyaman setelah Maya dan Ibu Ratna terus melontarkan hinaan kepada Arga. Beberapa nasabah mulai berbisik pelan sambil memperhatikan pria berjaket kusam itu dari kejauhan. Ada yang memandang iba, tetapi lebih banyak yang memandang rendah, seolah penampilan sederhana Arga memang pantas dijadikan bahan ejekan. Arga sendiri masih berdiri tenang di dekat meja teller sambil menggenggam map hitamnya erat. Tatapannya lurus ke depan, berusaha mengabaikan semua bisikan yang mulai memenuhi ruangan. Namun keadaan justru semakin buruk ketika salah satu pegawai bank perempuan menghampiri dengan ekspresi dingin. "Maaf Pak," ucap pegawai itu sambil tersenyum tipis, tetapi nadanya terdengar merendahkan. "Kalau tidak ada keperluan jelas, jangan mengganggu antrian nasabah lain." Kalimat itu membuat Maya tersenyum puas. "Nah, benar kan?" celetuk Maya sambil melipat tangan di dada. "Dari tadi aku juga bingung dia sebenarnya mau apa di sini." Ibu Ratna ikut menimpali dengan nada sinis. "Mungkin cuma mau numpang dingin AC." Beberapa orang tertawa kecil mendengar ucapan itu. Pegawai bank tadi kembali menatap Arga dari atas sampai bawah sebelum berkata pelan, "Bapak mau setor atau tarik tunai?" "Saya ingin melakukan pencairan dana," jawab Arga tenang. Pegawai itu mengernyit kecil, seolah tidak percaya dengan jawaban yang baru didengarnya. "Pencairan dana? Iya? Berapa nominalnya, Pak?" Arga belum sempat menjawab ketika Maya langsung tertawa kecil. "Paling juga beberapa ratus ribu," katanya sambil memutar mata, tapi gayanya serius sekali. Ibu Ratna mengangguk cepat. Orang seperti dia biasanya cuma bikin ribet pegawai. Pegawai bank itu ikut tersenyum samar mendengar komentar mereka. Sikap profesional yang seharusnya dijaga perlahan mulai hilang karena pengaruh omongan Maya dan ibunya. "Begini saja Pak," ucap pegawai itu lagi. "Kalau nominal kecil bisa lewat ATM di luar, supaya antrian di sini tidak panjang." Arga menatap pegawai tersebut dengan tenang. "Saya perlu bertemu pihak bank secara langsung." Nada suaranya tetap rendah dan sopan, tetapi jawaban itu justru membuat pegawai tadi mulai terlihat kesal. Untuk pertama kalinya sejak masuk ke bank itu, Arga merasakan tatapan puluhan mata benar-benar tertuju kepadanya, seolah dirinya adalah gangguan yang harus segera disingkirkan. Namun Arga tetap terdiri di tempatnya. Ia tidak membentak, tidak marah, bahkan ekspresinya tetap tenang meski penghinaan mulai datang dari berbagai arah. Salah satu satpam yang tadi berada di pintu masuk akhirnya ikut mendekat setelah melihat keributan kecil tersebut. "Ada masalah Mbak?" tanyanya. Pegawai perempuan itu langsung menjawab cepat sambil melirik Arga. "Ini Pak, dari tadi menghambat antrean. Sudah dijelaskan tapi tetap memaksa." Satpam itu langsung menatap Arga dengan wajah serius. "Pak, kalau memang tidak ada kepentingan jelas, silahkan keluar dulu." Maya tersenyum tipis mendengar itu. Ia tampak menikmati setiap detik penghinaan yang diterima mantan suaminya. "Kasihan juga sebenarnya," ucap Maya pura-pura iba. "Tapi yang mau bagaimana lagi? Tempat begini memang bukan untuk semua orang." Ucapan itu membuat dada Arga terasa sesak sejelat. Bukan karena hinaannya, tetapi karena wanita yang dulu pernah berdiri di sampingnya saat hidup susah, kini menjadi orang yang paling keras merendahkannya di depan umum. Arga perlahan mengangkat pandangan ke arah satpam. "Saya nasabah di sini," katanya singkat. Satpam itu menghela napas kecil. "Kalau nasabah, tunjukkan buku rekening atau kartu ATM dulu, Pak." Nada bicaranya terdengar seperti sedang menghadapi orang mencurigakan. Arga membuka map hitam di tangannya perlahan. Namun sebelum ia sempat mengeluarkan sesuatu, Ibu Ratna kembali menyela dengan nada mengejek. "Sudahlah Pak Satpam, orang seperti dia paling rekeningnya juga kosong." Beberapa nasabah kembali tertawa kecil. Salah satu pegawai laki-laki bahkan ikut berbisik pada temannya sambil melirik Arga. "Pede banget datang ke bank besar pakai tampang begitu." Meski suara itu pelan, Arga masih bisa mendengarnya dengan jelas. Tetapi anehnya, wajah Arga tetap tidak berubah.
Ia hanya memandang satu persatu orang yang kini meremehkannya tanpa rasa benci sedikit pun. Dalam hatinya, ia justru merasa sedih melihat betapa mudah manusia menilai harga seseorang hanya dari pakaian dan penampilan luar. Satpam itu kembali bicara dengan nada lebih tegas. "Pak, saya minta kerjasamanya. Kalau memang tidak ada transaksi penting, lebih baik keluar dulu supaya tidak mengganggu kenyamanan nasabah lain." Kalimat mengganggu kenyamanan terdengar sangat menusuk. Kini Arga benar-benar diperlakukan seperti orang asing yang tidak pantas berada di tempat itu. Maya tersenyum puas sambil menatap Arga tajam. Dengar itu, jangan bikin malu diri sendiri lagi, Arga. Ruangan bank mendadak terasa begitu sunyi bagi Arga. Semua tatapan seolah menekannya dari berbagai arah. Namun di tengah penghinaan itu, ia perlahan mengeluarkan sebuah kartu dari dalam map hitamnya. Gerakannya tenang, sangat tenang. Dan entah mengapa, ketenangan itulah yang mulai membuat beberapa pegawai bank merasa penasaran. Kartu berwarna hitam itu masih berada di tangan Arga, tetapi belum sepenuhnya terlihat jelas oleh orang-orang di sekitarnya. Suasana di dalam bank terasa semakin tegang. Beberapa nasabah mulai menghentikan aktivitas mereka hanya untuk melihat keributan yang sejak tadi menjadi pusat perhatian. Namun di tengah semua tatapan merendahkan itu, Arga tetap berdiri dengan wajah tenang. Tidak ada nada marah, tidak ada bentakan, tidak ada usaha membela diri berlebihan seperti yang mungkin diharapkan Maya dan Ibu Ratna. Justru ketenangan itulah yang membuat suasana perlahan terasa aneh. Satpam yang tadi bersikap keras mulai sedikit ragu melihat ekspresi Arga yang sama sekali tidak panik. Sementara pegawai bank perempuan di depan meja teller masih berdiri dengan tangan menyilang, menunggu Arga menyerah dan pergi meninggalkan tempat itu. Tetapi Arga tetap diam beberapa saat sebelum akhirnya berkata pelan, "Saya hanya ingin menyelesaikan urusan saya dengan baik." Nada suaranya rendah, namun terdengar jelas di tengah ruangan yang mulai hening. Maya langsung tertawa kecil sambil memandang sinis ke arah mantan suaminya. "Masih saja sok tenang," katanya pelan kepada ibunya, padahal jelas-jelas sudah dipermalukan begini. Ibu Ratna mengangguk sambil mendecakkan lidah. Orang gagal memang kadang tidak tahu malu. Kalimat itu kembali terdengar cukup keras hingga beberapa orang saling berpandangan. Namun Arga tetap tidak membalas sedikit pun. Ia hanya memandang lurus ke depan sambil menggenggam kartu di tangannya. Dalam hati, Arga sebenarnya merasakan luka yang kembali terbuka. Ia bukan manusia tanpa perasaan. Setiap ucapan Maya terasa seperti mengingatkan dirinya pada masa-masa paling gelap dalam hidupnya. Masa ketika ia kehilangan usaha, kehilangan rumah tangga, dan hampir kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Dulu, saat usahanya bangkrut, Maya perlahan berubah. Wanita yang pernah berkata akan menemaninya dalam keadaan apapun mulai sering mengeluh. Pertengkaran demi pertengkaran muncul hanya karena masalah uang. Hingga akhirnya Maya pergi bersama hinaan yang sampai hari ini masih diingat Arga. "Kamu tidak akan pernah jadi laki-laki sukses." Kalimat itu dulu menghancurkan dirinya. Namun waktu ternyata membawa banyak perubahan. Arga menatap lantai sejenak sambil menarik napas panjang. Ia sadar hidup sudah membawanya sangat jauh dari masa itu. Semua penghinaan yang dulu hampir mematahkan dirinya, kini justru menjadi alasan kenapa ia bisa bangkit lebih kuat. Salah satu pegawai bank kembali bicara dengan nada tidak sabar. "Pak, jadi bagaimana? Kalau memang tidak ada transaksi jelas, kami minta Bapak keluar dulu." Arga perlahan mengangkat kepala. "Saya tidak sedang membuat masalah." "Tapi Bapak menghambat antrean," jawab pegawai itu cepat. Arga tersenyum tipis. Senyum kecil yang justru membuat beberapa orang mulai bingung membaca dirinya. Karena pria yang sejak tadi dipermalukan itu sama sekali tidak terlihat seperti orang yang kalah. Maya memperhatikan ekspresi Arga beberapa detik. Dalam hatinya, ia sebenarnya mulai merasa aneh. Dulu Arga adalah pria yang mudah terpancing emosi jika harga dirinya diinjak. Tetapi sekarang, mantan suaminya itu terlihat jauh berbeda. Terlalu tenang, terlalu sabar. Seolah semua hinaan itu tidak lagi mampu menyentuh dirinya. Dan hal itulah yang perlahan membuat Maya tidak nyaman. "Kenapa diam saja?" sindir Maya lagi. "Tidak marah dihina begini." Arga akhirnya menoleh pelan ke arah Maya. Tatapannya datar, namun penuh ketenangan yang sulit dijelaskan. "Marah tidak akan mengubah apapun," jawabnya singkat. Jawaban sederhana itu justru membuat suasana mendadak lebih sunyi. Ibu Ratna mendengus kesal. Bicara seolah paling bijak, namun Arga kembali memilih diam. Di sudut ruangan, beberapa nasabah mulai berbisik pelan. Ada yang mulai merasa kasihan kepada Arga karena penghinaan itu sudah terasa berlebihan. Bahkan, seorang ibu paruh baya tampak menggeleng pelan melihat cara Maya memperlakukan mantan suaminya sendiri di depan umum. Tetapi, Maya seolah belum puas. Ia melangkah sedikit lebih dekat sambil menatap jaket kusam Arga.
"Kamu tahu," katanya lirih penuh ejekan, "aku bersyukur dulu meninggalkanmu. Kalau tidak, mungkin hidupku juga ikut hancur seperti penampilanmu sekarang." Kalimat itu terasa tajam. Namun lagi-lagi Arga tidak membalas dengan kemarahan. Ia hanya tersenyum kecil sambil berkata pelan, "Hidup memang sering berubah, Maya." Jawaban itu terdengar biasa saja. Tetapi entah kenapa, Maya merasa ada sesuatu dalam nada suara Arga yang membuat dadanya sedikit tidak nyaman. Bukan nada seorang pria yang hancur, bukan pula nada seseorang yang sedang kalah, melainkan nada seseorang yang sudah melewati begitu banyak hal hingga penghinaan kecil tidak lagi berarti besar baginya. Satpam di dekat mereka mulai terlihat bingung harus bersikap bagaimana. Ia sudah siap mengusir Arga sejak tadi, tetapi sikap tenang pria itu justru membuat keadaan terasa berbeda. Sementara itu, Arga perlahan menatap kartu hitam di tangannya sejenak sebelum akhirnya berkata kepada pegawai bank di depannya, "Tolong proses transaksi saya." Nada bicaranya tetap sopan, tetapi kali ini terdengar lebih tegas. Dan tanpa disadari siapapun di ruangan itu, beberapa detik setelah kalimat tersebut keluar dari mulut Arga, suasana bank sebentar lagi akan berubah total. Ruangan bank yang sejak tadi dipenuhi bisikan perlahan mulai terasa lebih hening ketika Arga mengulurkan kartu hitam di tangannya ke arah pegawai teller. Gerakannya santai, tanpa terburu-buru, seolah semua penghinaan yang baru saja diterimanya tidak memiliki pengaruh apapun terhadap dirinya. Pegawai perempuan di depan Arga menerima kartu itu dengan ekspresi malas. Jelas terlihat ia masih menganggap Arga hanyalah pria biasa yang sedang berusaha mempertahankan harga diri di depan mantan istrinya. "Baik, Pak, sebutkan transaksi yang ingin dilakukan," ucapnya datar sambil mulai mengetik di komputer. Arga menatap pegawai itu sebentar sebelum menjawab dengan tenang. "Saya ingin mencairkan dana." "Nominalnya berapa?" tanya pegawai itu tanpa menoleh. Arga menarik napas pelan. 2 miliar rupiah. Jari pegawai itu langsung berhenti mengetik. Beberapa detik suasana mendadak sunyi. Pegawai perempuan tadi perlahan mengangkat kepala, menatap Arga dengan ekspresi tidak percaya. Sementara Maya yang berdiri tidak jauh dari sana langsung tertawa kecil seolah baru mendengar lelucon paling lucu pagi itu. 2 miliar, ulang Maya sambil tertawa sinis. "Arga, kamu serius?" Ibu Ratna bahkan sampai geleng-geleng kepala. Ya Tuhan, orang susah sekarang khayalannya tinggi sekali. Beberapa nasabah ikut tersenyum kecil mendengar nominal tersebut. Bahkan satpam yang sejak tadi berdiri di dekat meja teller tampak menahan senyum tipis. Namun Arga tetap tenang. Ia tidak mengubah ekspresi sedikit pun. Pegawai teller itu lalu berdaham kecil sebelum berkata, "Pak, mohon jangan bercanda di area pelayanan." "Saya tidak bercanda," jawab Arga singkat. Nada suaranya tetap datar. Tidak tinggi, tidak emosional. Justru ketenangan itu mulai membuat pegawai teller merasa sedikit ragu. Dengan wajah masih penuh curiga, pegawai itu akhirnya memasukkan kartu Arga ke mesin pembaca data. Tangannya bergerak cepat sambil sesekali melirik Arga dari atas sampai bawah. Maya masih tertawa kecil sambil berbisik kepada ibunya. Sebentar lagi pasti ketahuan bohongnya. Namun beberapa detik kemudian, ekspresi pegawai teller perlahan berubah. Awalnya biasa saja. Lalu dahinya mulai mengernyit. Matanya bergerak cepat membaca layar komputer di hadapannya. Tangannya yang tadi bergerak santai kini mulai melambat. Ia bahkan sampai mendekatkan wajah ke monitor seolah takut salah membaca angka yang muncul. Tidak mungkin. Gumamnya sangat pelan. Arga berdiri tetap tenang tanpa mengatakan apapun. Pegawai itu segera mengetik ulang beberapa data untuk memastikan. Nafasnya mulai terdengar tidak teratur. Semakin lama wajahnya terlihat semakin pucat. Perubahan kecil itu mulai disadari pegawai lain di dekat sana. "Ada apa?" tanya salah satu pegawai laki-laki pelan. Pegawai perempuan tadi tidak langsung menjawab. Ia justru kembali memeriksa layar komputernya sekali lagi sebelum menelan ludah persahan. Maya yang sejak tadi penuh percaya diri mulai mengernyit bingung melihat perubahan ekspresi pegawai bank tersebut. "Kenapa?" tanyanya cepat. "Rekeningnya minus ya?" Namun pegawai itu tetap diam. Kini matanya kembali memandang Arga. Tetapi kali ini tatapan itu berbeda. Bukan lagi tatapan meremehkan, melainkan tatapan penuh kebingungan dan mulai bercampur gugup. Satpam yang tadi hendak mengusir Arga ikut melangkah mendekat. "Memang ada masalah?" Pegawai teller menoleh perlahan ke arah satpam sambil berusaha menjaga suaranya tetap stabil. "Pak, sepertinya..." Ia berhenti sejenak. "Mohon tunggu sebentar." Untuk pertama kalinya sejak keributan dimulai,
nada suara pegawai itu berubah menjadi jauh lebih hati-hati. Suasana bank perlahan menjadi semakin sunyi. Beberapa nasabah mulai berdiri sedikit dari kursi mereka karena penasaran. Maya sendiri kini tidak lagi tertawa. Senyum sinis di wajahnya mulai memudar sedikit demi sedikit. Sementara Arga tetap berdiri dengan tenang. Kedua tangannya berada di depan tubuhnya. Wajahnya tidak menunjukkan rasa puas ataupun kesal. Seolah ia sudah tahu semua ini akan terjadi cepat atau lambat. Pegawai teller itu segera memanggil akannya dengan suara pelan. Coba lihat ini sebentar. Pegawai laki-laki tadi mendekat lalu memperhatikan layar komputer. Baru beberapa detik melihat data yang muncul, matanya langsung melebar. Ini serius, bisiknya pelan. Pegawai perempuan itu hanya mengangguk kecil. Kini keduanya saling berpandangan dengan wajah tegang. Maya mulai kehilangan kesabarannya. Hei, sebenarnya ada apa? Tanyanya lebih keras. Bukannya tadi kalian bilang dia cuma menghambat antrean? Tidak ada yang langsung menjawab Maya. Karena saat itu perhatian seluruh pegawai mulai tertuju pada satu hal yang muncul di layar komputer teller tersebut. Nama Arga tercatat sebagai nasabah prioritas utama. Dan angka saldo di rekeningnya jauh lebih besar dari yang dibayangkan siapapun di ruangan itu. Bukan jutaan. Bukan miliaran kecil. Tetapi jumlah yang membuat tangan pegawai teller mulai gemetar saat memegang mouse komputer. Suasana yang tadi penuh ejekan perlahan berubah menjadi ketegangan telane. Kini tidak ada lagi suara tawa. Tidak ada lagi bisikan meremehkan. Yang tersisa hanya wajah-wajah kaget yang mulai menyadari bahwa pria sederhana yang sejak tadi dihina habis-habisan ternyata bukan orang biasa. Keheningan mulai menyelumuti seluruh ruangan bank. Suara keyboard yang sejak tadi terdengar sibuk perlahan berhenti satu persatu. Para nasabah yang sebelumnya hanya menonton sambil tersenyum sinis, kini mulai saling berpandangan dengan wajah bingung. Pegawai teller perempuan itu masih duduk kaku di depan layar komputernya. Tangannya terlihat gemetar kecil saat kembali memastikan data yang muncul di monitor. Semakin lama ia memeriksa, semakin pucat wajahnya. Tidak mungkin salah, gumamnya pelan. Pegawai laki-laki di sampingnya ikut menelan ludah. Saldo sebanyak itu? Mereka langsung saling bertukar pandang dengan gugup. Sementara itu, Maya mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Wanita itu melangkah mendekat dengan wajah penuh tanda tanya. "Kenapa kalian diam saja?" tanyanya cepat. "Ada masalah apa?" Namun kali ini tidak ada pegawai yang menanggapi Maya secepat tadi. Mereka justru terlihat panik sendiri sambil sesekali melirik Arga dengan tatapan berbeda. Tatapan hormat mulai muncul perlahan. Dan perubahan itu sangat jelas terasa. Satpam yang sebelumnya hampir mengusir Arga kini berdiri canggung beberapa langkah di belakang. Wajah tegasnya berubah kikuk setelah melihat bagaimana pegawai teller mulai bersikap hati-hati terhadap pria berjaket kusam tersebut. Pegawai perempuan tadi akhirnya berdiri dari kursinya. "Mohon tunggu sebentar, Pak," katanya pelan kepada Arga. Nada bicaranya berubah total. Kini terdengar sopan. Sangat sopan. Arga hanya mengangguk kecil tanpa banyak bicara. Pegawai itu lalu berjalan cepat menuju ruangan belakang dengan wajah tegang. Langkahnya terburu-buru hingga membuat beberapa pegawai lain ikut penasaran. Bisikan mulai terdengar di antara staf bank. Ada apa sebenarnya? Siapa pria itu? Kenapa sampai dicek ulang berkali-kali? Maya mulai merasa tidak nyaman mendengar semua itu. Ia mencoba mempertahankan ekspresi tenangnya, tetapi matanya mulai terlihat gelisah. Paling juga ada kesalahan sistem, ucapnya pelan kepada ibunya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun bahkan Ibu Ratna yang sejak tadi paling keras menghina Arga kini mulai diam. Instingnya mengatakan ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Beberapa menit kemudian, pintu ruangan manajer terbuka. Seorang pria paruh baya dengan jas rapi keluar dengan langkah cepat. Wajahnya terlihat serius. Di belakangnya ada dua pegawai lain yang ikut berjalan tergesa. Seluruh pegawai bank langsung berdiri lebih tegak ketika pria itu muncul. Itu Pak Surya, manajer utama cabang bank tersebut. Maya sempat tersenyum kecil melihat kemunculan manajer bank itu. Ia mengira Arga akhirnya benar-benar akan diusir secara resmi karena membuat keributan. "Nah, sekarang selesai," bisiknya pelan sambil menyilangkan tangan. Namun detik berikutnya, semua ekspresi di wajah Maya perlahan membeku. Pak Surya tidak berjalan menuju satpam, tidak menuju teller, tidak juga melihat Maya ataupun Ibu Ratna. Manajer bank itu justru langsung menghampiri Arga dengan wajah tegang penuh kehati-hatian.
Sesampainya di depan Arga, Pak Surya berhenti sejenak. Tatapannya memerhatikan wajah pria sederhana itu beberapa detik, seolah memastikan sesuatu. Lalu, dengan sikap hormat, Pak Surya sedikit menundukkan kepala. "Selamat pagi, Pak Arga." Suasana bank mendadak hening total. Bahkan suara AC ruangan kerasa lebih jelas dibanding bisikan manusia. Maya langsung membelalakan mata. Ibu Ratna tampak terpaku di tempatnya. Sementara pegawai-pegawai bank lainnya mulai terlihat semakin tegang. Pak Surya melanjutkan dengan nada penuh hormat. "Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang Bapak alami sejak tadi." Kalimat itu terasa seperti petir di siang bolong bagi semua orang di ruangan tersebut. Maya langsung menatap Arga dengan wajah tidak percaya. Pria yang sejak tadi dihina habis-habisan. Pria yang dianggap pengangguran. Pria yang hampir diusir satpam. Kini justru diperlakukan sangat hormat oleh manajer utama bank. Arga sendiri tetap tenang. "Tidak apa-apa, Pak," jawabnya singkat. Tetapi justru jawaban santai itu membuat Pak Surya semakin terlihat segan. "Seharusnya kami menyambut Bapak dengan pelayanan terbaik," lanjut Pak Surya. "Saya benar-benar minta maaf atas kesalahan staf kami." Pegawai teller perempuan tadi langsung menundukkan kepala dalam-dalam. Wajahnya pucat pasi. Satpam yang tadi bersikap kasar pun terlihat salah tingkah, hingga tidak berani menatap Arga lagi. Maya perlahan mundur setapak. Dadanya mulai terasa tidak nyaman. Semua kejadian di depannya terasa sulit dipercaya. "Pak, ini sebenarnya..." Maya mencoba bicara, tetapi suaranya terdengar pelan dan ragu. Namun Pak Surya sama sekali tidak memperhatikannya. Fokus manajer bank itu sepenuhnya tertuju kepada Arga. "Pak Arga," ucapnya hati-hati. "Ruang VIP sudah kami siapkan. Mari saya antar langsung." Kini seluruh ruangan benar-benar membeku. Nasabah yang tadi ikut memandang rendah Arga mulai saling berpandangan malu. Beberapa pegawai bahkan tampak panik sendiri, karena teringat bagaimana mereka ikut meremehkan pria tersebut sejak awal. Sementara Maya merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. Untuk pertama kalinya sejak bertemu Arga pagi itu, rasa percaya dirinya runtuh perlahan. Karena kini ia sadar, pria yang dulu ia tinggalkan ternyata telah berubah menjadi seseorang yang bahkan dihormati oleh manajer bank besar itu secara langsung. Suasana bank masih dipenuhi keheningan panjang setelah Pak Surya berdiri hormat di depan Arga. Tidak ada lagi suara tawa. Tidak ada lagi bisikan meremehkan seperti beberapa menit sebelumnya. Semua orang kini hanya memandang pria berjaket kusam itu dengan tatapan penuh kebingungan. Maya berdiri kaku di dekat meja customer service. Wajahnya perlahan pucat, sementara pikirannya terus mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bagaimana mungkin Arga yang dulu ia tinggalkan karena dianggap gagal, kini diperlakukan seperti tamu penting oleh manajer bank. Ibu Ratna pun terlihat kehilangan kata-kata. Wanita yang sejak tadi paling lantang menghina Arga, kini justru menunduk gugup sambil sesekali melirik ke arah pegawai bank di sekitar mereka. Pak Surya lalu mempersilahkan Arga duduk di area tunggu VIP yang berada tidak jauh dari ruang utama. Sikapnya penuh hormat, bahkan ia sendiri yang menarikan kursi untuk Arga. "Silahkan duduk, Pak," ucapnya sopan. Arga mengangguk kecil, lalu duduk dengan tenang, seolah perlakuan itu bukan sesuatu yang istimewa baginya. Namun justru ketenangan itulah yang membuat semua orang semakin penasaran. Beberapa pegawai mulai berbisik pelan satu sama lain. Siapa sebenarnya dia? Manajer sampai turun langsung. Nasabah prioritas utama katanya. Maya masih belum bisa menerima kenyataan itu. Ia akhirnya memberanikan diri melangkah mendekat. "Pak Surya," panggilnya hati-hati. "Apa tidak salah orang?" Pak Surya menoleh perlahan ke arah Maya. Ekspresi wajahnya langsung berubah formal. "Tidak, Bu," jawabnya singkat. "Tapi dia..." Maya berhenti sejenak sambil menatap Arga. "Dia mantan suami saya." Kalimat itu membuat beberapa pegawai saling pandang. Pak Surya tampak sedikit terkejut mendengarnya, tetapi hanya beberapa detik. Setelah itu ia kembali bersikap tenang. "Kalau begitu, Ibu pasti sudah tahu siapa Pak Arga sebenarnya." Nada kalimat itu terdengar biasa saja, namun Maya justru semakin bingung. Apa maksudnya? Pak Surya memandang Arga sejenak, seolah meminta izin secara tidak langsung. Arga hanya diam sambil menatap lantai dengan tenang.
Manajer bank itu akhirnya menarik napas kecil sebelum berkata pelan, "Pak Arga adalah salah satu pemilik perusahaan investasi terbesar yang bekerja sama dengan bank kami." Jantung Maya seperti berhenti sesaat. "Apa?" Suaranya nyaris berbisik. Ibu Ratna langsung membelalakan mata tidak percaya. Sementara beberapa nasabah mulai terdengar berdecak kagum. Pak Surya melanjutkan dengan hati-hati. Beliau memiliki beberapa perusahaan di bidang properti, logistik, dan pertambangan. Total aset yang tercatat di bank kami. Ia berhenti sejenak. Sangat besar. Ruangan kembali sunyi. Kini semua mata tertuju pada Arga. Tetapi pria itu tetap duduk sederhana dengan jaket kusam yang masih melekat di tubuhnya. Tidak ada jam mahal mencolok, tidak ada pengawal, tidak ada gaya hidup mewah yang dipamerkan. Dan justru itulah yang membuat kenyataan ini terasa semakin mengejutkan. Maya perlahan menggeleng kecil. "Tidak mungkin," gumamnya pelan. Namun ingatan demi ingatan mulai bermunculan di kepalanya. Ia teringat bagaimana Arga dulu selalu bekerja sampai larut malam. Bagaimana mantan suaminya itu rela tidur hanya beberapa jam demi membangun usaha kecilnya. Ia juga ingat bagaimana Arga terus mencoba bangkit bahkan saat semua orang meragukannya. Tetapi saat usaha pertama Arga bangkrut, Maya memilih pergi. Ia tidak sanggup hidup susah lebih lama. Saat itu Maya percaya Arga tidak akan pernah berhasil. Dan sekarang kenyataan di depan matanya justru menghancurkan semua keyakinan tersebut. Pak Surya kembali bicara dengan nada hormat. "Pak Arga sebenarnya sudah lama menjadi nasabah utama di sini. Hanya saja beliau sangat jarang datang langsung karena biasanya semua urusan diwakilkan asistennya." Beberapa pegawai langsung saling berpandangan panik setelah mendengar itu. Artinya, mereka baru saja menghina salah satu nasabah terpenting bank. Pegawai teller perempuan tadi bahkan terlihat hampir menangis karena ketakutan. Sementara satpam yang sempat ingin mengusir Arga kini hanya bisa berdiri kaku dengan wajah penuh penyesalan. Maya menatap Arga tanpa berkedip. Untuk pertama kalinya ia benar-benar melihat mantan suaminya itu dengan cara berbeda. Bukan lagi pria gagal yang dulu ia tinggalkan, melainkan seseorang yang berhasil bangkit sendirian setelah dihancurkan keadaan. Dan yang paling membuat Maya merasa sesak adalah Arga sama sekali tidak terlihat ingin pamer atau membalas dendam. Pria itu tetap tenang sejak awal, tetap sabar meski dihina, tetap rendah hati meski kini berada jauh di atas mereka semua. Ibu Ratna perlahan duduk lemas di kursinya. "Jadi, semua ini benar?" tanyanya lirih. Pak Surya mengangguk kecil. Bahkan transaksi 2 miliar yang diminta Pak Arga tadi hanyalah sebagian kecil dari dana beliau. Kalimat itu membuat ruangan kembali dipenuhi keheningan panjang. Kini tidak ada lagi yang berani meremehkan Arga. Karena semua orang akhirnya sadar, pria sederhana yang sejak tadi dipandang hina ternyata menyimpan kehidupan besar yang tidak pernah perlu ia pamerkan kepada siapapun. Setelah identitas Arga terungkap, suasana di dalam bank berubah total. Tidak ada lagi tatapan meremehkan seperti sebelumnya. Kini, seluruh ruangan dipenuhi rasa canggung dan malu. Para pegawai yang tadi ikut memandang rendah Arga hanya bisa menundukkan kepala, takut menatap langsung ke arah pria yang ternyata merupakan nasabah penting sekaligus pengusaha besar itu. Namun, di antara semua orang yang paling terpukul, Maya adalah yang paling hancur. Wanita itu berdiri diam dengan wajah pucat. Bibirnya sedikit gemetar, sementara pikirannya terus dipenuhi kenangan masa lalu yang tiba-tiba datang tanpa ampun. Ia menatap Arga yang duduk tenang di kursi VIP dengan sikap sederhana yang tidak berubah sedikit pun. Dan justru itulah yang paling menyakitkan bagi Maya. Arga tidak datang untuk pamer, tidak datang untuk mempermalukan siapapun. Pria itu bahkan sejak awal hanya ingin menyelesaikan urusannya dengan tenang. Tetapi dirinya sendiri yang memilih menghina Arga di depan banyak orang. Maya perlahan menundukkan kepala. Dadanya mulai terasa sesak saat mengingat semua ucapan tajam yang baru saja ia lontarkan beberapa menit lalu. "Kamu tidak akan pernah jadi laki-laki sukses." Kalimat yang dulu pernah ia ucapkan kini terasa seperti menghantam dirinya sendiri. Sementara itu, Ibu Ratna yang sejak tadi duduk kaku, akhirnya mulai kehilangan kekuatannya. Wanita paruh baya itu memegang sandaran kursi dengan tangan gemetar. Wajah sombongnya perlahan runtuh digantikan rasa takut dan malu yang luar biasa. Ia teringat bagaimana dirinya tadi menyebut Arga tidak pantas berada di bank besar itu. Padahal kenyataannya, Arga justru menjadi orang yang paling dihormati di ruangan tersebut. Beberapa nasabah mulai berbisik pelan. Kasihan juga, tadi mereka menghina habis-habisan, sekarang malah begini. Bisikan-bisikan itu membuat Maya semakin malu. Rasanya seluruh isi bank sedang melihat dirinya sebagai orang paling bodoh hari itu. Maya perlahan melangkah mendekati Arga. Langkahnya tidak lagi penuh percaya diri seperti sebelumnya. Kini ia terlihat ragu dan lemah. "Arga," panggilnya pelan. Arga mengangkat pandangan dengan tenang. Tatapan pria itu tetap datar. Tidak ada dendam, tidak ada rasa ingin mempermalukan balik. Namun ketenangan itu justru membuat Maya semakin merasa bersalah.
Maya mencoba bicara, tetapi suaranya mulai bergetar. Aku tidak tahu. Kalimatnya terputus. Matanya mulai memerah menahan tangis. Arga tetap diam. Sementara seluruh ruangan memperhatikan mereka dalam keheningan. Maya akhirnya menunduk dalam-dalam. "Maaf," bisiknya lirih. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan itu terjadi, nada sombong di suaranya benar-benar hilang. Ia mulai menangis pelan di depan semua orang. Tangis yang bukan hanya karena malu, tetapi juga karena penyesalan yang datang terlambat. Maya sadar dirinya telah meninggalkan seseorang yang sebenarnya sedang berjuang keras membangun masa depan. Saat Arga jatuh, ia memilih pergi karena menganggap pria itu tidak akan pernah berhasil. Dan hari ini, ia melihat sendiri hasil perjuangan yang dulu tidak pernah mau ia tunggu. Ibu Ratna pun perlahan berdiri, lalu ikut mendekat dengan wajah penuh rasa bersalah. "Arga," suaranya terdengar lemah. "Ibu juga minta maaf." Wanita yang tadi paling keras menghina itu kini bahkan tidak berani menatap mata Arga secara langsung. "Kami salah menilaimu," lanjutnya pelan. "Ibu kira hidupmu benar-benar hancur." Kalimat itu terputus karena rasa malu. Arga memandang keduanya beberapa saat tanpa bicara. Dalam hati ia sebenarnya tidak merasa bangga melihat mereka menangis. Tidak ada kepuasan sedikit pun. Justru ia merasa sedih karena hidup akhirnya membawa mereka bertemu lagi dalam keadaan seperti ini. Dulu, Arga pernah mencintai Maya dengan tulus. Ia pernah membayangkan membangun hidup bersama wanita itu sampai tua. Tetapi keadaan mengubah segalanya. Dan kini ketika dirinya berhasil bangkit, semua sudah terlambat. Maya mengusap air matanya dengan tangan gemetar. "Aku benar-benar menyesal," katanya lirih. "Aku seharusnya bertahan waktu kamu jatuh." Ucapan itu membuat beberapa orang di sekitar ikut terdiam. Karena kalimat tersebut terdengar begitu jujur. Namun Arga tetap tenang. Ia hanya memandang Maya dengan tatapan lembut penuh kelelahan hidup. "Aku tidak pernah membencimu, Maya," ucap Arga pelan. Kalimat sederhana itu justru membuat Maya semakin menangis. Karena ia sadar, pria yang dulu ia anggap gagal ternyata memiliki hati yang jauh lebih besar dibanding semua penghinaan yang telah diterimanya. Ibu Ratna mulai ikut menangis kecil. Rasa malu yang ia rasakan begitu besar hingga tidak sanggup lagi mempertahankan gengsinya di depan orang banyak. Sementara pegawai bank dan para nasabah hanya bisa diam menyaksikan semuanya. Beberapa menit lalu, mereka melihat Arga sebagai pria lusuh yang pantas direndahkan. Tetapi sekarang, mereka melihat seorang pria yang tetap rendah hati bahkan ketika memiliki semua alasan untuk membalas penghinaan itu. Tangisan Maya dan Ibu Ratna masih terdengar pelan di tengah suasana bank yang kini benar-benar hening. Tidak ada satupun orang yang berani berbicara keras lagi. Semua mata tertuju kepada Arga, pria sederhana yang sejak awal memilih diam meski dihina tanpa henti. Pak Surya dan para pegawai bank berdiri dengan wajah tegang. Mereka menunggu bagaimana Arga akan membalas semua perlakuan buruk yang baru saja diterimanya. Namun Arga tetap duduk tenang. Tatapannya perlahan mengarah ke Maya yang masih menunduk sambil mengusap air mata. Wanita yang dulu pernah menjadi bagian terpenting dalam hidupnya kini terlihat begitu rapuh di depan semua orang. Arga menarik napas panjang. Dalam hatinya tidak ada lagi kemarahan seperti dulu. Waktu ternyata benar-benar mengubah banyak hal. Rasa sakit yang dulu hampir menghancurkan hidupnya kini hanya tersisa sebagai pelajaran hidup yang membuat dirinya lebih kuat dan lebih tenang menghadapi manusia. Perlahan Arga berdiri dari kursinya. Semua orang langsung memperhatikannya. Maya mengangkat wajah dengan mata sembab. Ada harapan kecil di matanya, seolah berharap Arga masih memiliki tempat untuk dirinya di hati pria itu. Namun Arga hanya menatapnya dengan tenang. "Aku pernah berada di titik paling bawah dalam hidup," ucap Arga pelan. Suaranya tidak keras tetapi cukup jelas hingga seluruh ruangan bisa mendengarnya. "Waktu itu aku kehilangan usaha, kehilangan kepercayaan diri, bahkan kehilangan orang-orang yang aku sayang." Maya langsung menunduk semakin dalam. Setiap kata yang keluar dari mulut Arga terasa menghantam hatinya perlahan. "Tapi dari semua itu," lanjut Arga, "aku belajar satu hal penting." Ia berhenti sejenak sambil memandang orang-orang di sekelilingnya. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan dan keadaan sesaat. Suasana kembali sunyi. Beberapa pegawai bank mulai menundukkan kepala karena merasa ucapan itu seperti ditujukan kepada mereka semua. Arga melanjutkan dengan nada tetap tenang. "Hidup bisa berubah kapan saja. Hari ini seseorang terlihat gagal, belum tentu besok dia tetap berada di bawah. Dan orang yang hari ini terlihat tinggi, belum tentu selamanya di atas.
Kalimat itu membuat banyak orang terdiam penuh rasa malu. Satpam yang tadi hampir mengusir Arga kini bahkan tidak berani mengangkat wajahnya. Sementara Maya mulai menangis lebih keras karena sadar semua ucapan Arga benar. Dulu ia meninggalkan Arga karena percaya kesuksesan hanya milik orang yang sudah berada di atas. Ia tidak pernah mau menemani proses jatuh bangun pria itu. Dan sekarang ketika melihat hasil perjuangan Arga, penyesalan itu terasa jauh lebih menyakitkan. Maya melangkah mendekat dengan suara bergetar. "Arga, kalau waktu bisa diulang," ucapnya lirih. Namun Arga perlahan menggeleng kecil. Tatapannya tetap lembut, tetapi ada jarak yang tidak lagi bisa dijangkau. "Tidak semua yang pergi harus kembali, Maya," katanya pelan. Kalimat itu membuat Maya kembali menutup wajahnya sambil menangis. Bukan karena dibentak, bukan karena dipermalukan, tetapi karena ia sadar kesempatan itu benar-benar telah hilang. Arga lalu menoleh ke arah Ibu Ratna yang sejak tadi berdiri penuh rasa malu. "Saya tidak menyimpan dendam pada siapapun," ucap Arga tenang. "Karena hidup sudah cukup berat tanpa harus membawa kebencian terlalu lama." Ibu Ratna langsung menangis kecil mendengar itu. Wanita yang dulu begitu meremehkan Arga, kini justru merasa dirinya sangat kecil di hadapan pria tersebut. Pak Surya yang berdiri di samping hanya bisa memandang Arga dengan kagum. Jarang sekali ia melihat seseorang tetap setenang itu setelah dipermalukan di depan umum. Arga kemudian mengambil map hitam miliknya dari meja. Gerakannya sederhana, tidak ada sikap sombong, tidak ada usaha menunjukkan kekuasaan atau kekayaan. Justru itulah yang membuat semua orang semakin menghormatinya. Sebelum pergi, Arga berhenti sejenak lalu memandang seluruh isi ruangan. "Kadang orang yang berpakaian sederhana menyimpan perjuangan besar yang tidak terlihat," katanya pelan. "Dan kadang orang yang terlihat biasa justru sedang membawa mimpi yang jauh lebih tinggi dari yang kita bayangkan." Tidak ada satupun orang yang menyela. Semua mendengarkan dalam diam. Arga lalu tersenyum tipis. "Saya harap setelah hari ini, tidak ada lagi orang yang diperlakukan rendah hanya karena penampilannya." Kalimat itu terasa seperti tamparan halus bagi seluruh ruangan. Pegawai teller perempuan yang tadi meremehkan Arga langsung meneteskan air mata karena rasa bersalah. Sementara beberapa nasabah mulai mengangguk pelan, menyadari betapa mudahnya mereka ikut menghakimi seseorang tanpa mengenalnya. Pak Surya segera berjalan membuka jalan untuk Arga. "Biar saya antar keluar, Pak," katanya hormat. Namun Arga menggeleng kecil. "Tidak perlu, Pak Surya, saya bisa jalan sendiri." Setelah mengatakan itu, Arga melangkah perlahan menuju pintu keluar bank. Langkahnya tetap sederhana seperti saat pertama datang. Tetapi kali ini suasana sangat berbeda. Tidak ada lagi tatapan merendahkan. Yang ada hanyalah tatapan kagum, malu, dan penyesalan dari orang-orang yang tadi sempat menghinanya. Maya hanya bisa memandang punggung Arga yang semakin menjauh. Dan di saat itulah ia akhirnya sadar. Ia tidak kehilangan pria miskin seperti yang dulu ia pikirkan. Ia kehilangan seorang pria hebat yang tetap rendah hati, bahkan setelah berhasil menaklukkan kerasnya perjalanan hidup.